Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita pada hari ini telah memasuki hari yang ke-21 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan kepada umat baginda Rasulullah SAW untuk selalu banyak-banyak berdoa agar kita terhindar daripada siksa api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita di dalam setelah sholat tarawih kita membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hari yang ke-27 ini saya menyambung daripada penjelasan di hari ke-19 yang lalu, di mana ketika manusia telah meninggal dunia yaitu berpisahnya antara jasad dengan roh, kemudian jasad dimasukkan di dalam bumi, kemudian roh ini kembali kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ya ketika kita dikuburkan, nah kalau misalnya seseorang tersebut ya telah melaksanakan atau selalu berpuasa di hari yang ke-21 tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan keutamaan daripada balasan ya bagi orang yang berpuasa di hari ke-21 tersebut, yaitu dengan Allah akan perluas kuburnya. Artinya Allah akan perluas kuburannya. Ya, kita ketahui bahwa kuburan itu adalah tempat yang sangat sempit, bahkan panjangnya tidak lebih daripada 2 meter, kemudian lebarnya tidak lebih daripada 1 meter, berarti sempit betul. Nah, ini sebuah sebuah kenyataan yang harus kita pahami ketika seseorang tersebut meninggal dunia. Nah, sebuah hikmah yang sangat besar adalah ketika seseorang tadi ya berpuasa di 21 Ramadan, maka Allah akan perluas kuburnya dengan kubur-kubur yang lain. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memperluas kubur sebagai tempat kuburnya, kemudian juga menempatkan kuburnya itu di tengah-tengah dari banyaknya makam-makam atau kuburan-kuburan yang lain. Jadi istilahnya itu nggak sunyi gitu. Tidak sunyi istilahnya. Jadi istilahnya itu berada di tengah-tengah keramaian, tapi di tengah-tengah kuburan. Yang menurut daripada takarannya itu adalah luasnya itu adalah satu parsah. Satu parsah itu artinya luasnya kuburan itu ya, luasnya itu adalah dari satu kubur dengan kuburan yang lain itu luasnya itu berkumpulnya seluas 5 km atau 6 km. Jadi banyak dan luas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di antara keutamaan yang kedua di hari ke-21 ya berkaitan dengan alam kubur tadi, Allah akan memberikan kuburan tersebut ya menjadi terang. Nah, kita ketahui bahwa di dalam kubur itu gelap, sudah sempit, gelap, pengap ya. Pokoknya tidak kebayang lah. Ya, kenapa tidak kebayang? Karena ya kita sendiri belum merasakan istilahnya alam kubur tersebut.
Nah, jadi dengan orang yang berpuasa di hari ke-21, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerang. Jadi tidak lagi gelap. Jadi terang. Jadi istilahnya tidak menakutkan lah bahasanya. Kemudian juga Allah memberikan tidak kesepian. Kenapa tadi? Karena tadi kubur kita itu meskipun awalnya sendiri, tetapi ditaruh kembali ya. Itu di antara daripada kubur-kubur yang lain. Nah, jadi istilahnya bertetanggaan bahasanya gitu kan. Nah, kemudian di antara kubur-kubur ya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan di hari yang ke-21 itu pahalanya sama dengan orang-orang yang meninggal ya dalam kematian syahid syuhada gitu ya. Makanya kuburnya itu disetarakan dengan orang yang mati syahid, dan kuburnya itu sama dengan kuburan para syuhada. Nah, kenapa? Karena juga sama, orang yang berpuasa ini sebenarnya adalah dia berjuang di jalan Allah, yaitu dengan menahan hawa nafsunya. Nah, sedangkan orang yang syahid itu dia berjuang karena Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sama-sama adalah syahid ya. Sama-sama hukumnya adalah syahid, sama-sama adalah memperjuangkan. Yang satu adalah agama Allah, kemudian yang kedua adalah memperjuangkan menahan daripada hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat ya, di hari orang yang melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-21 adalah Allah Subhanahu wa taala nanti akan membangunkan ya seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu setelah terjadinya kiamat kubra, kemudian manusia itu berkumpul ya kepada alam mahsyar, di mana manusia terkumpul di situ ya, satu tempat tersebut dengan keadaan yang disesuaikan dengan amal ibadahnya. Nah, apabila seseorang tersebut ya selalu berpuasa ya di hari ke-21 Ramadan, maka nanti Allah akan memberikan bagi orang-orang tersebut memiliki wajah-wajah yang bersinar, wajah-wajah yang bercahaya ya, wajah-wajah yang baik, bukan wajah-wajah yang tidak baik begitu ya. Disampaikan juga bahwa seperti wajahnya daripada Nabi Yusuf alaihissalam, jadi indah, cantik, bercahaya gitu ya. Nah, itulah seperti mana wajahnya daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kepada Rasulullah, yaitu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi kita itu ketika berpuasa di hari ke-21 Ramadan, nanti Allah akan perlihatkan cahaya tersebut, Allah perindah muka kita, Allah berikan daripada kebaikan-kebaikan terhadap apa yang kita lakukan di dunia. Nah, nanti dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari yaumul mahsyar, yaitu di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh banyak nikmat ya juga yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, tetapi sungguh ya sangat kita syukuri bahwa kita ini berada di dalam lingkup umatnya daripada Muhammad SAW, yang mana dengan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya, maka tentunya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba bulan